Ngapain kita ini nih? Tak tahu lah. Tapi kayaknya kita harus sedikit curhat-curhatan lah. Curhat lah ya. Jadi kita Apa duduk curhatkan? belum ada ide nih. Le ada ide enggak nih? Bahas apa nih? Ini kan rumah Batak. Kalau rumah Batak nih, kita nih satu sama lain harus saling tanya loh. Sebenarnya sebagai orang Batak nih, kau bangga nggak sih? Oh iya ya, betul Gitu. ya. Kita channel Rumah Batak tapi belum pernah kita mengulas tentang kebanggaan kita sama orang Batak. Gitu. Iya, Berarti- siapa tahu kau hanya pengen cari uangnya dari YouTube nih kan? Oh iya betul nggak? Berarti kita Bangga jadi orang Batak. bangga jadi orang Batak gitu ya. Horas, Oh ya, oke ya. horas, Buka horas dulu loh, lah. horas. Oke, deh. 1, 2, 3. Horas. Ya selamat datang di channel Rumah Batak. Pada video ini kita akan membahas tentang mengapa kita bangga jadi orang Batak. Nah, bersama saya Pardinuan Hutapea dan Doris Pardede. teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Bila perlu di-share, dibagikan kepada orang-orang agar channel kami boleh lebih bermanfaat dan dapat berkembang gitu kepada Amin. amin ya. Amin. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat gitu lah. Nah, kita kan bahas tadi Le, kenapa bangga menjadi orang Batak ya? Le bangga nggak jadi orang Batak nih? Bangga dong. Bangga ya. Sangat-sangat bangga. Kenapa bangga Le? Kalau pertama sih bisa dibilang bangga. Tapi kalau misalnya dibilang, kok bangga jadi orang Batak? Sebenarnya jadi orang Batak bukan pilihan kan? Pilihan kalau bisa jadi suku aborigin gitu kan? Oh jangan. Nah, Jadi suku Israel aja lah. suku Maya gitu ya kan? Tapi kalau dibilang tanya bangga deh jadi orang Batak, aku sih mungkin sudah lama merantau. Aku mungkin ceritakan pengalaman dikit ya. Kalau ditanya bangga jadi orang Batak, Iya, sebenarnya dari sisi pengalaman, aku bilang bangga jadi orang Batak. bangga. Salah satu yang buat aku bangga, satu lah ya ceritakannya. Kalau terlalu lebar nanti susah. Iya. Tetap berapa jam nanti podcast kita nih. Iya. Jadi kalau aku bilang bangga sih, mungkin salah satu yaitu karena kita memiliki marga. Ada marga di belakang. marga. Iya sih. Jadi kalau kita memiliki marga, manfaatnya yang aku rasakan tuh, jadi perantauan kayak sekarang, kita ketemu orang, kenalan, ternyata orang Batak. Oh, Setelah udah tahu dia orang Batak, Mata Rombo. Mata Rombo, Ujung-ujungnya keluarga. keluarga. Jadi hal-hal yang lain tuh, misalnya kita bahkan mau makan di rumahnya bisa, bertamu ke rumahnya, dia sangat welcome. Iya. Ya jangan welcome lah. Kok jadi kayak Inggrisan sekali ya? Pokoknya dia menyambut kita Menyambut, dengan baik. ya. Gitu. Karena tahu asal usul. Itu Dengan dia. ada ekor kita nama tuh. Hmm, Kayak Doris, Pardede. Pardede, Nah. Hutapea gitu Oke. kan. Gara-gara itu. Makanya aku pikir kalau ditanya, kok bangga jadi orang Batak? Sangat bangga. Iya. Kalau kau gimana? Bangga nggak kau jadi orang Batak? Kalau saya dibilang bangga nggak jadi orang Batak, dibilang sangat bangga sih. Meragu sekali. Sangat bangga lah. Oh itu. Kenapa sangat bangga? Kenapa sangat bangga? Yang pertama kali terpikir di benak saya ketika menyebut Batak itu keluarga. Hmm. Nah, Iya. jadi Lai, ini orang Batak nih, marga Hutapea. Hmm. Ketika ketemu juga marga Hutapea langsung Marto Rombo kan, Hmm. ujung-ujungnya berdiskusi asal usul. Hmm. Hutapea yang mana, Hutapea dari mana, misalnya Oke. Pardede dari mana. Iya. Ujung-ujungnya keluarga. Hmm. Nah, di situ kekeluargaan tuh langsung ada. Hmm. Kalaupun kita beda marga, tetap rasa keluarga. Hmm. Misalnya kita di Sumatera, di Amerika nih. Karena jarang ada orang Batak di Amerika, tapi dengar dia orang Batak, Hmm. kita bisa berkawan nih. Ya, oke. Nah, tapi kalau misalnya di Sumatera kan udah biasa. Ya. Nah, itu yang menjadi saya tuh bangga jadi orang Batak gitu. Karena orang Batak itu kekeluarganya itu dekat. Iya. Sangat kuat. Sampai sejauh ini mungkin pengetahuan kita tentang orang Batak nih, kalau kau berkaca sama diri kau yang paling dalam, udah di level mana sih kau Level sekarang? pengetahuannya. Mana kita ya? Waduh. Ini yang sangat saya sangat khawatir sih. Hmm. Yang paling sangat saya khawatirkan kadang tuh malam-malam kalau tidur tuh sambil berpikir. Hmm. Kau Kalau berpikir juga ya? seperti Apa yang kau pikirkan? Jangan kira-kira Le, badan besar gini nggak punya pikiran saya ini Le. Oh iya benar-benar. Apa yang kau pikirkan? Benar. Yang saya pikirkan gini, dari zaman kita sebelum merdeka dulu lah, Hmm. Batak itu sangat kental sekali. Hmm. Sampai sekarang ini itu kan ada mengalami kemunduran ataupun inilah, bukan kemunduran sih, pengendoran kekentalan dengan adat lah gitu. Hmm. Jadi anak-anak zaman sekarang ini udah mulai hilang.
mulai melupakan dengan jati diri dia. Bahkan di luar sana di perantauan lah ya. Iya. Ada yang nggak mau buat marganya gitu. Jadi orang Batak. Ada Artinya apa itu? Itu udah menjadi pergeseran sosial yang sangat jauh kan. Iya. Dari yang kita aslinya ibarat tuh bangga menjadi orang Batak, tapi ketika sekarang ini banyak yang udah nggak bangga lagi. Iya. Kadang-kadang saya pikir Itu salah satu lah ya. Salah satunya. Satu buktinya nggak mengakui marga ya. Iya, banyak nggak ngakui marga gitu kan. Nah, nanti ketika kita 100 atau 200 tahun atau 50 tahun lah, 30 tahun paling depan. Yang di perantauan ini, yang orang tua kita sekarang udah nggak ada lagi, gimana kita kalau menyelenggarakan adat? Nah, parah tuh ya. Banyak yang belum paham kan? Nah, makanya itu yang menjadi kesedihan saya lah. Dan level saya ini dibilang ibarat tuh masih amatir, di bawah amatir kalau ada dibilang. Iya. Karena belum paham sama sekali gitu. Ilmu tuh belum terlalu bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan oh sini pandai nih bahasa Batak, kita coba orang jadi apa pandai nih dia nih paham tentang adat budaya Batak, coba kita tanya-tanya dia. Belum bisa di situ karena masih amatir sekali. Dan yang saya khawatirkan nanti ke depan, nggak usah lah 30, 20 tahun lah, ketika orang tua kita nggak ada. Ada pesta pernikahan, ada ini. Masa mungkin kita ngambil orang dari Sumatera sana untuk Raja Perhata? Iya, betul. Benar kan? Iya. Ataupun ada acara lain gitu. Masa kita mau impor dari sana? Iya. Apa enggak? Sedih Malu orang ya, sana, malu dia, malu sedih gitu. juga ya. Nah sekarang makanya generasi kita inilah sebenarnya yang harus belajar gitu. Kalau gitu apa nih lah yang tidak boleh kita lakukan nih agar kita tidak menyesal nanti ketika tua? Kalau aku pikir sih apa yang harus kita lakukan tuh menjeburkan diri sih sebenarnya. Untuk ke kolam. Ke kolam perkumpulan Batak. Ya. Jadi kalau misalnya Jadi kalau misalnya ada acara Batak, hadir ya. Hadir. Walaupun tidak kenal ya, datang ya kan. Datang ya. Ada musik-musik Kan tuh. bisa Marta Rombo nanti. Nah, musik uning-uningan tuh kan pas naik motor kan. Ada orang Batak tuh, oh benti lu, tanya. Karena nanti bisa Marta Rombo. Ya benar. Jadi kalau misalnya Marta Rombo, mama kau baru juntak, mama kau berapa? Bultom. Tar. Keluarga bisa makan gratis. Enggak lah. Tapi intinya ketika kita mau terjun untuk belajar tuh kepikir memang harus terjun lah. Iya, langsung. Acara orang Batak. Kalau misalnya nggak tahu acara orang Batak, kupikir tunggu terlalu lah ya. Iya. Kalau misalnya nggak tahu acara orang Batak apa, yang paling simpel tuh, yang paling banyak juga dikerjakan orang Batak tuh, arisan. Arisan ya. Di sana tuh salah satu wadah yang keren tuh untuk belajar. Iya betul Kak sih. Dan rutin tuh. Rutin ya. Apalagi menurut kau? Ya nanti ketika punya anak kayak Le kan hasilnya udah punya anak nih, harus diajarkan dari sekarang. Iya. Usia anak Le berapa? 2 tahun lebih hampir 3 ya? 2 tahun lebih. Nah jadi ini kan kalau dari bahasa ibu kan dia udah bisa nangkap kan. Iya. Nah gitu, jadi manfaatkan itu. Karena anak dari usia sekarang ini yang cepat daya tangkap dia ketika nanti dia udah sekolah tuh susah belajarnya. Jadi harus dari kecil ya. Dari kecil gitu ya. Karena apa ya? Saya kurang juga merasakan dari bimbingan orang tua tentang adat dan istiadat Batak ini. Kurang itu sih. Iya. Mungkin kurangnya kalau mengevaluasi itu, kalau udah besar nih, udah bisa mengevaluasi apa kira-kira yang kau perlu perbaiki dan tidak harus kau lakukan nanti untuk anakmu. Apa kira-kira? Ya itu tadi memang digembleng. Harus gembleng benar-benar. Kalau enggak akan punah kita. Punah dalam artian pemahamannya. Iya. Tapi kalau dalam artian kita embel-embel nama Batak masih ada. Masih ada. Oh iya. Tapi pemahaman kita punah. Iya. Ke depan seperti apa tadi? 20-30 tahun lagi masa ada orang nikah di sini kita impor orang Batak dari sana untuk jadi Raja Perhata ataupun yang nyusun acara adat kita kan? Iya. Sangat luar biasa. Makanya harus diajari kayak ketika nanti udah punya anak, ya umur dari kecil tuh emang harus digembleng gitu. Dan kita juga menyiapkan satu video ya. Dan ini kita akan putarkan nanti bentar, dan kita akan lihat betapa pentingnya kita belajar segala sesuatu yang berhubungan orang Batak tuh sejak awal. Kalau tidak, nanti dia akan bisa menyesal di kemudian hari setelah dia besar atau setelah dia udah tua. Kita akan lihat videonya dan kita mungkin akan putarkan si ini ya, si Coki ya, Coki. Ini
di salah satu portal berita ya. Kapan lagi? Batak Arga Dobona Inpinasa. Ayahanda Abigail ini terpacu untuk mengenal budaya leluhur lebih detail lagi. Coki pun menyempatkan diri untuk bertemu dengan orang-orang sukses di negeri ini yang masih keturunan Batak. Karena kisah dalam opera budaya Batak tersebut begitu mirip dengan kisah sukses para keturunan Batak di ibu kota. Saya baru saja berhubungan dengan beberapa pejabat di negara kita, orang-orang yang saya hormati, sahabat-sahabat yang berdarah Batak tentunya. Mereka memiliki pengaruh di negara kita. Dan beliau semua sangat antusias. Antusiasnya begini, mereka merasa bahwa saya itu seperti keluarga. Datang ke Jakarta tuh modalnya dulu cuma sendal sama uang sedikit biayain sama orang tua. Saya jadi tentara, saya pulang jadi jenderal, karena begitu. Atau saya sekolah tinggi, saya bisa kasih sesuatu sama negara kita. Jadi cerita tentang Gorga ini, cerita yang mewakili perasaan hati orang-orang Batak pada umumnya. Apalagi mereka datang dari sana, dari tanah kami. Saya sih juga Pak, saya cuma 153 km dari Jakarta, Bandung. Tapi saya punya perasaan yang sama seperti mereka. Coki sempat melakukan observasi agar bisa mendalami tokoh Gorga yang diperankannya. Coki terpaksa melakukan hal tersebut karena ternyata ia tak mengenal budaya Batak secara detail, meski mengenal darah secara Batak detail. mengalir dalam tubuhnya. Coki tampaknya Mungkin dia cukup perantauan menyesal kali juga ya. karena tidak mengenal budaya leluhur sendiri. Namun apa yang membuatnya tak mengenal budaya Batak dengan detail? Ini pertanyaan paling bagus nih. Apa yang membuat dia tidak mengenal budaya Batak dengan detail? Kita akan tanya jawab, akan mendengar jawabannya ya. Sejujurnya enggak, minim sekali pengetahuan saya tentang cita-cita orang Batak. Saya katakan minim sekali bukan berarti saya hampir tidak tahu apa-apa. Enggak, saya tahu sebagian, tapi kurang dibiasakan, kurang dicekokin, Kurang dibiasakan ya. Iya sih. Dengan terpaksa kami Kurang dibiasakan. Hal yang kurang simpel sih. dicekokin. Iya ya. Simple itu, tapi Dari sangat rumah loh ya? fatal. Hah? Dari rumah ya berarti Iya kan? dari rumah. Kurang dicekokin, kurang dibiasakan. Itu dari rumah. kami harus belajar nyemplung sendiri ke kolam. Jadi saya harus datang ke acara Batak untuk lihat, oh kalau nikah tuh gini loh. Nggak seperti orang pada umumnya tinggal nunggu salam-salaman, enggak. Ternyata ada keluarga A, keluarga B ngomong dulu nih. Begitu ngomongnya panjang, makanya kebanyakan orang Batak jadi pengacara. Pintar ngomong ya, kalau jadi pengacara membawa acara. Jadi saya harus dengarkan lagu-lagu itu, cerita-cerita itu, dan saya harus minta supaya orang lain ceritakan pada saya. Kalau saya bisa memutar waktu, ini berandai-andai aja, saya tahu saya nggak bisa melakukannya. Misalnya saya bisa memutar waktu, saya mau investasi waktu saya lebih banyak. Ini dia yang paling juga poin inti penting yang inti. Artinya tuh kalau misalnya dibilang andai saya bisa memutar waktu. Dia mau investasikan Itu waktu. sebenarnya kata lainnya dari apa, Dong? Diputar balik. Enggak, penyesalan. Penyesalan. Iya. Penyesalan. Penyesalan. Dia menyesal dari kecil tidak belajar bahasa Batak. Itu. Tidak belajar tentang suku Batak. Pada pertemuan-pertemuan non formal dengan orang Batak, saya ingin belajar bahasa Batak dari kecil. Saya ingin nagih sama opung saya almarhum itu, opung, kalau ketemu saya biasakanlah ngomong bahasa Batak supaya anak cucunya ini lebih fasih gitu. Jadi yang saya tahu sekarang adalah yang paling sedikit dari yang bisa saya tahu. Saya punya waktu lebih banyak, ya saya mau belajar bisa. Dan ini saya nggak katakan karena di depan kamera, tapi jujur karena memang saya perlu hal itu untuk membentuk karakter saya. Jadi biar terbentuk karakternya gitu ya. Iya, biar Iya. terbentuk karakternya. Tapi kalau misalnya kita ambil benang-benang merahnya, Dong. Benang-benang merah dari apa yang kita putarkan tadi itu, aku pikir satu dari rumah sendiri ya. Iya. Jadi peran orang tua supaya mau misalnya menarik atau mencekokin, artinya kan hal-hal bahasa Bataknya, Iya. belajar mata rombo mungkin, belajar ya yang berbau orang Batak lah ya. Terus yang kedua mungkin dibilang dari diri dia sendiri juga ya, Dong ya. Seperti apa mungkin dari diri sendiri yang kau lihat? Artinya dibilang kok andai saya bisa memutar waktu, kata dia kan. Berarti ada keinginan, dia tuh keinginan yang sangat ingin sekali gitu. Iya. Sangat menyesal sekali dia tidak belajar tentang adat dan istiadat. Nah, ini semoga biar tidak terjadi ke kita juga, sangat menyesal gitu. Walaupun memang kita agak menyesal nih, Iya. karena masih minim sekali kita tentang Iya. pemahaman tentang adat Batak gitu. Ya, kalau bisa sih ke depan jangan seperti inilah nanti ya kita ya. Karena kita nih di luar sana, oh ini orang Batak nih, Perlindungan Tapea namanya. Kayak tadi kan Coki Sitohang. Iya. Dia ada Sitohang ujungnya. Kayak misalnya lah,
Pak Dede. Orang mandang dia orang Batak. Tapi ketika nanti ada ditanya tentang istiadat nggak tahu juga gitu kan. Iya. Nah itu tadi kayak Coki kan pemahaman kita tentang oh dia ini orang Batak nih si Coki nih. Iya. Pemahaman kita ke akan dia nih oh dia ini kayaknya pandai lah dengan ada istiadat. Tapi kan nyatanya tidak. Iya. Dia menyesal juga gitu. Iya. Iya. Karena tadi kita bawa embel-embel nama ekor tadi, marga tadi kita. Marga tadi itu. Harus kita pertanggungjawabkan juga gitu. Ya. Jadi songoni maju video kami. Jadi naki ngai bahasa kami, bahasa kami bangga jadi halak Batak. Artinya memang agak dangkal loh berarti. Nah, hanya jelas tuh kami. Tapi ahap benai bahasa kami, menurut kami sih ima juna buat apa teh? Ya, betul. Ima juna buat kami dan hanya mau berusaha terus belajar tentang adat Batak, masih ajar tentang kebiasaan-kebiasaan di halak Batak, masih ajar misalnya tentang prinsip-prinsip di Batak dan sudah mak berbau Batak teh. Allah. Jadi songoni maju siak kami, undang lupa kamu mendukung kami terus melalui subscribe ya, share, like videonya. video ini. Oke, terima kasih. Horas. Horas.